Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama MYSN Channel. Di video kali ini kita akan lanjut membahas seputar teknologi, yaitu teknologi seputar sejarah Linux. Sebelumnya saya telah membuat materi mengenai masalah sejarah Linux ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe ataupun like, jangan lupa like and subscribe di MYSN channel ini. Baik, tanpa lama-lama kita akan bahas mengenai masalah sejarah Linux ini. Sini sebelumnya saya akan membuka terminal terlebih dahulu. Untuk materinya sendiri saya menggunakan Jupyter Notebook ya teman-teman. Tadi pagi sebelumnya saya telah membuat materinya. Nah, sekarang kita tinggal mengetikkan saja Jupyter Notebook. Nah, ini adalah materi yang tadi pagi saya buat. Kemudian kita akan bahas bareng-bareng mengenai sejarah Linux ini. Ini adalah materi yang saya buat tadi menggunakan Jupyter Notebook ya teman-teman. Yuk kita bahas mengenai masalah sejarah Linux. Kemudian kita klik dulu ini. Dari proyek hobi hingga mendominasi dunia teknologi. Kemudian kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Linux, sistem operasi yang kini menjadi tulang punggung bagi jutaan server di seluruh dunia. Memiliki kisah awal yang sederhana, namun inspiratif. Dimulai sebagai proyek hobi seorang mahasiswa, Linux telah berkembang menjadi salah satu sistem operasi paling berpengaruh dan inovatif dalam sejarah komputasi. Kemudian lanjut di kelahiran Linux. Pada tahun 1991, seorang mahasiswa Finlandia. Nah, jadi seorang mahasiswa Finlandia ini adalah pencipta awal dari Linux yang bernama Linus Torvalds, memiliki visi untuk menciptakan sistem operasi yang bebas dan fleksibel, terinspirasi oleh sistem operasi Unix. Linus mulai mengembangkan kernel. Kernel itu adalah inti sistem operasi yang kemudian dikenal sebagai Linux. Ini adalah Bapak Linus Torvalds, yaitu penggagas dan pendiri dari Linux yang sekarang kita gunakan. Linux awalnya dirancang untuk komputer pribadi berbasis arsitektur Intel x86. Linus merilis kode sumber Linux ke publik di bawah lisensi GNU, General Public License atau GPL, yang memungkinkan siapa saja untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan Linux secara bebas. Nah, jadi Linux ini bisa dikembangkan ya teman-teman apabila kita tahu suatu kernel Linux ini. Jadi kita bisa mengembangkan Linux kita sendiri. Pertumbuhan komunitas open source. Keputusan Linus untuk merilis Linux sebagai perangkat lunak open source menjadi titik balik yang signifikan. Hal ini memicu lahirnya komunitas pengembang yang sangat besar dan beragam. Para pengembang dari seluruh dunia berkontribusi pada pengembangan Linux, memperbaiki bug, menambahkan fitur baru, dan menciptakan distribusi Linux yang berbeda-beda. Komunitas open source yang solid inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Linux. Kolaborasi dan semangat
berbagai pengetahuan membuat Linux berkembang dengan sangat cepat. Jadi di dunia ini, teman-teman, banyak komunitas Linux ya, dari berbagai versi. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu dan kebetulan juga ada komunitasnya, teman-teman. Jadi komunitasnya sangat besar Linux itu. Jika kita bisa mengembangkan suatu Linux yang baru, kita bisa juga mendirikan suatu komunitas yang sangat kuat tentunya, teman-teman. Distribusi Linux pertama. Seiring berjalannya waktu, berbagai distribusi Linux mulai bermunculan. Distribusi Linux adalah paket lengkap yang terdiri dari kernel Linux, berbagai aplikasi, dan alat-alat sistem yang dikemas menjadi satu kesatuan yang mudah digunakan. Beberapa distribusi Linux yang populer pada awal kemunculannya antara lain Slackware, Debian, dan Red Hat. Slackware, Debian, dan Red Hat ini adalah salah satu distribusi Linux yang awal-awal Linux itu muncul ya, teman-teman. Jadi sangat lama sekali. Untuk Debian sendiri itu sekarang mempunyai beberapa turunan yang banyak, salah satunya itu Ubuntu yang saya gunakan ini, dan Red Hat juga sekarang masih eksis, teman-teman. Untuk Slackware sendiri saya juga belum pernah menggunakan ya Slackware itu. Jadi ini adalah salah satu distribusi Linux yang tua. Nah, ini adalah salah satu distribusi Linux pertama, yaitu Slackware Linux. Lanjut, Linux mendunia atau global. Pada awalnya, Linux lebih banyak digunakan oleh para penggemar dan komunitas secara teknis. Namun, seiring dengan semakin matangnya teknologi dan meningkatnya kepercayaan terhadap stabilitas dan keamanan Linux, sistem operasi ini mulai merambah ke dunia bisnis dan industri. Linux terbukti sangat cocok untuk digunakan pada server karena sifatnya yang stabil, aman, dan fleksibel. Banyak perusahaan besar mulai mengadopsi Linux untuk menjalankan layanan web, database, dan aplikasi bisnis lainnya. Nah, di distribusi Linux yaitu Ubuntu yang saya gunakan ini juga ada yang versi servernya, teman-teman. Bagi teman-teman yang suka mungkin bisa diinstal langsung dari homepage Ubuntunya itu sendiri. Itu sangat bagus ya, teman-teman. Next, dampak Linux. Pengaruh Linux terhadap dunia teknologi sangatlah besar. Beberapa dampak penting dari Linux antara lain, di sini saya meringkasnya. Yang pertama itu pendorong inovasi. Linux telah memicu inovasi dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan perangkat lunak, jaringan komputer, dan cloud computing. Demokratisasi teknologi. Linux telah membuat teknologi komputasi lebih mudah diakses oleh siapa saja, berkat sifatnya yang open source dan gratis. Jadi sekali lagi, Linux ini sifatnya gratis, open source, dan aplikasi yang digunakan juga secara gratis. Tentunya ori ya, teman-teman, nggak ada istilah patani atau kita mengcrack. Jadi Linux itu ori aplikasinya. Kemudian standar de facto. Linux telah menjadi standar de facto untuk server dan banyak perangkat embedded. Next. Nah, kesimpulannya, sejarah Linux adalah kisah yang menginspirasi tentang bagaimana sebuah proyek hobi yang dimulai oleh seorang mahasiswa dapat mengubah dunia. Semangat kolaborasi, inovasi, dan kebebasan yang menjadi ciri khas komunitas open source telah menjadikan Linux sebagai salah satu sistem operasi paling sukses dan berpengaruh dalam sejarah. Terima kasih. Semoga pembahasan kali ini sangat bermanfaat ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Tentunya bagi teman-teman yang mau beralih dari sistem operasi
berbasis Linux, jangan ragu-ragu ya teman-teman. Teman-teman dapat menggunakan berbagai distribusi Linux atau distro-distro Linux untuk mencobanya. Jadi jangan ragu untuk mencoba Linux dan jangan takut. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.